Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas perlindungan-Mu sehingga aku dapat menyambut hari yang baru. Hari ini tanggal 19 Februari 2025 ini, hatiku dipenuhi dengan rasa syukur, bukan karena hidupku berjalan dengan lancar, tetapi karena kebaikan dan perlindungan-Mu sehingga aku mampu terus dapat melakukan aktivitas memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu, merenungi kebenaran firman-Mu, dan melakukan aktivitas yang lain. Aku tahu bahwa hari-hari ke depan tidak akan mudah, tapi aku percaya dengan pertolongan dan bimbingan-Mu, aku bisa melewati segala tantangan. Aku sangat yakin bahwa semua ada dalam rencana dan kehendak-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang berkuasa dan terhormat, aku berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, amin. Berita kebenaran hari ini dengan judul taat sebagai respon terhadap kasih Allah. Berita kebenaran, taat sebagai respon terhadap kasih Allah. Teks Alkitab 1 Yohanes 5 ayat 3. Kasih Allah adalah tema yang sangat penting dalam Alkitab. Kasih Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita dari dosa. Namun bagaimana kita dapat merespon kasih Allah tersebut? Dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 kita dapat melihat bahwa taat adalah respon yang tepat terhadap kasih Allah. Oleh karena itu, mari kita simak. Ada beberapa kebenaran yang perlu kita simak dan kita renungkan. Kebenaran pertama, kasih Allah yang begitu besar. Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mengirim Yesus Kristus ke dunia. Yesus telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita dari dosa dan memberikan kita hidup yang kekal. Kasih Allah ini begitu besar dan tidak dapat diukur. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan bahwa kita telah mengenal dan telah percaya kasih yang Allah miliki terhadap kita. Kasih Allah ini harus menjadi dasar bagi kita untuk merespon dengan taat.
Kebenaran kedua, taat sebagai respon terhadap kasih Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 dikatakan bahwa inilah kasih Allah, yaitu kita taat kepada perintah-perintahnya. Taat bukanlah sesuatu yang berat atau sulit, tetapi merupakan respon yang alami terhadap kasih Allah. Ketika kita mengenal dan mengalami kasih Allah, kita akan memiliki keinginan untuk taat pada perintah-perintahnya. Taat bukanlah tentang melakukan hal-hal yang benar untuk mendapatkan pahala, tetapi tentang merespon kasih Allah dengan hidup yang taat. Kebenaran ketiga, perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah bukanlah sesuatu yang berat atau sulit, tetapi merupakan jalan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan bahwa perintah-perintahnya tidak berat. Perintah-perintah Allah adalah tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Seperti yang dikatakan dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40. Ketika kita taat pada perintah-perintah Allah, kita akan menunjukkan kasih kita kepadanya dan kepada sesama. Sebagai kesimpulan, taat adalah respon yang tepat terhadap kasih Allah. Ketika kita mengenal dan mengalami kasih Allah, kita akan memiliki keinginan untuk taat pada perintah-perintahnya. Taat bukanlah tentang melakukan hal-hal yang benar untuk mendapatkan pahala, tetapi tentang merespon kasih Allah dengan hidup yang taat. Mari kita taat pada perintah-perintah Allah dan menunjukkan kasih kita kepadanya dan kepada sesama. Aplikasi 1. Kita harus mengenal dan mengalami kasih Allah dalam hidup kita. 2. Kita harus taat pada perintah-perintah Allah sebagai respon terhadap kasih-Nya. 3. Kita harus menunjukkan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama melalui hidup yang taat. Dengan demikian, dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, kita dapat melihat bahwa taat adalah respon yang tepat terhadap kasih Allah. Mari kita taat pada perintah-perintah Allah dan menunjukkan kasih kita kepadanya dan kepada sesama. Dengan demikian, kita akan menunjukkan bahwa kita telah mengenal dan mengalami kasih Allah dalam hidup kita. Sikap kritis dan praktis taat kepada sebagai respon terhadap kasih Allah. Ada beberapa sikap kritis dan praktis taat sebagai respon terhadap kasih Allah. 1. Mengenal dan mengalami kasih Allah. Sebelum kita dapat taat, kita harus mengenal dan mengalami kasih Allah dalam hidup kita. Kita harus mengalami bahwa kasih Allah adalah dasar bagi kita untuk taat. 2. Membaca dan memahami firman Allah. Kita harus membaca dan memahami firman Allah untuk mengetahui apa yang Allah inginkan dari kita. Firman Allah adalah pedoman bagi kita untuk hidup yang taat. 3. Mengakui dan menyesali dosa. Kita harus mengakui dan menyesali dosa kita, karena dosa kita menghalangi kita untuk taat kepada Allah. Kita harus meminta ampun dan memulai kembali untuk hidup yang taat. 4. Mengutamakan Allah. Kita harus mengutamakan kasih Allah dalam hidup kita, bukan hanya sekadar melakukan ritual atau tradisi. Kita harus memahami bahwa kasih Allah adalah yang terpenting dalam hidup kita. Yang kelima, taat dalam segala aspek hidup. Kita harus taat dalam segala aspek hidup, bukan hanya dalam hal-hal yang besar, tetapi juga dalam hal-hal yang kecil. Kita harus memahami bahwa taat adalah tentang ketaatan pada Allah. Ketaatan pada Allah dalam segala aspek hidup. Yang keenam, mengasihi sesama. Kita harus mengasihi sesama sebagai respon terhadap kasih Allah. Kita harus mengasihi, memahami dan mengasihi sesama
adalah bagian dari taat kepada Allah. Yang ketujuh, mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur atas kasih Allah dalam hidup kita. Kita harus memahami bahwa kasih Allah adalah anugerah yang tidak dapat kita bayar kembali. Yang delapan, mengabdi pada Allah. Kita harus mengabdi pada Allah sebagai respon terhadap kasih-Nya. Kita harus memahami bahwa mengabdi pada Allah adalah tentang ketaatan padanya dalam segala aspek hidup. 9, mengalami transformasi. Kita harus mengalami transformasi dalam hidup kita sebagai respon terhadap kasih Allah. Kita harus memahami bahwa kasih Allah dapat mengubah kita menjadi orang yang baru. 10, mengajak orang lain. Kita harus mengajak orang lain untuk mengenal dan mengalami kasih Allah. Kita harus memahami bahwa kasih Allah adalah untuk semua orang dan kita harus berbagi kasih itu kepada orang lain. Dengan menerapkan sikap-sikap kritis dan praktis ini, kita dapat menunjukkan taat sebagai respon terhadap kasih Allah dalam hidup kita. Kita harus memahami bahwa taat adalah tentang ketaatan pada Allah dalam segala aspek hidup dan bahwa kasih Allah adalah dasar bagi kita untuk taat. Pengertian taat dalam bahasa Yunani atau bahasa Alkitab Perjanjian Baru. Dalam bahasa Yunani, kata taat diterjemahkan sebagai hypakoe. Kata ini berasal dari dua kata Yunani, yaitu hypo yang berarti di bawah dan akouo yang berarti mendengar atau mentaati. Jadi dalam konteks Alkitab, kata hypakoe memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar taat dan mematuhi. Kata ini mencangkup konsep ketaatan, kepatuhan, dan kesetiaan kepada Allah atau otoritas yang lebih tinggi. Jadi dalam Perjanjian Baru, kata hypakoe digunakan untuk menggambarkan ketaatan Yesus kepada Allah Bapa serta ketaatan orang percaya kepada Yesus dan kepada Allah. Contohnya dalam Roma 5 ayat 19, kata hypakoe digunakan untuk menggambarkan ketaatan Adam kepada Allah serta ketaatan Yesus kepada Allah Bapa. Dalam bahasa Yunani ada beberapa kata lain yang terkait dengan konsep taat, seperti 1, hypakos yang berarti taat atau mematuhi. 2, hypakouo yang berarti mendengar atau menaati. 3, parho yang berarti taat atau mematuhi dengan konotasi kesetiaan dan kepatuhan. Oleh karena itu, dalam kata hypakoe dalam bahasa Yunani mencakup konsep ketaatan, kepatuhan, dan kesetiaan kepada Allah atau otoritas yang lebih tinggi dan digunakan dalam konteks Alkitab untuk menggambarkan ketaatan Yesus dan orang percaya kepada Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapa dalam surga, hari ini Tuhan mengajar kami tentang taat sebagai respon terhadap kasih Allah. Kami bersyukur Bapa, ajar kami untuk taat. Apapun terjadi dalam mengalami masalah, problema, susah dan senang, sehat dan sakit, diberkati atau tidak berkati, kami tetap taat kepada Allah sebagai respon terhadap kasih Allah yang begitu dalam, tinggi, luas dan indah kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami hidup semata-mata karena kasih Allah. Kami dapat bernafas semata-mata karena kasih Allah. Kami dapat makan dan minum
semata-mata karena kasih Allah. Kami dapat kuat dan sehat semata-mata karena kasih Allah. Oleh karena itu, kami mau taat kepada firman-Mu. Kami mau taat kepada kasih Allah. Terima kasih Bapak. Respon kepada kasih-Mu Bapak. Tolong kami, mampukan kami. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Tuhan berkati bangsa Indonesia ini. Presiden, wakil presiden, para menteri dan kabinetnya, Polri dan TNI. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan, pemimpin pada bangsa ini. Semuanya Tuhan berkati. Biar mereka dapat mengarahkan bangsa dan rakyat Indonesia ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Lebih dari itu, yang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bangsa ini diselamatkan. Bangsa ini diberkati. Lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil ke setiap pelosok yang ada dalam benua yang ada dalam dunia ini, agar setiap orang boleh mendengar nama Yesus Kristus dan mereka boleh percaya, mengabdi kepada Kristus, dan mereka boleh diselamatkan dan siap bersama dengan kami, umat yang percaya, masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Sorga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudus di sorga, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Dan neraka kosong, nerakanya tinggal tempat setan, iblis, antek-anteknya, pengikut-pengikutnya yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa bagi ketentraman, keamanan, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Biar Tuhan curahkan sinar kemuliaan surgawi, roh kedamaian dari surga memenuhi bangsa-bangsa dan negara-negara yang ada di dunia ini, agar bangsa-bangsa, negara-negara boleh amin. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kejahatan yang mereka lakukan, tapi semuanya aman dan hidup percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Tuhan persatukan keluarga Kristen, biar keluarga Kristen bersama-sama beribadah kepada Allah di gereja Tuhan, di bait Allah, dan keluarga Kristen bersama-sama menginjil, mempengaruhi dunia, menjadi saksi, menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, agar manusia, orang-orang di seputar mereka melihat keluarga Kristen dan mereka boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, para pendeta-pendeta, gembala-gembala jemaat, pemimpin gereja. Tuhan berkati setiap gereja dari denominasi apa pun saja dan pemimpin gerejanya. Tuhan berkati. Ada tekanan dari gereja bagi gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan kuatkan gereja Tuhan, kuatkan umat-Mu, jemaat Tuhan dan para pemimpinnya, agar tetap hidup taat kepada Allah sebagai respon terhadap kasih Allah. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja-gereja Tuhan diberkati di pelosok manapun, diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan dimanapun berada, dari denominasi apapun. Secara khusus hamba berdoa buat sekolah tinggi teologi STTRM. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, di mana hamba adalah salah satu seorang dosen tetap di sana. Tuhan memberkati STTRM. Tuhan berkati, Tuhan muliakan dengan cara Tuhan. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa, manusia-manusia, orang-orang untuk belajar di STTRM, dan STTRM diberkati, dan STTRM makin jaya, STTRM makin dilindungi, dijaga dan diberkati oleh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sistem organisasi diberkati, sistem kurikulumnya diberkati, para pemimpinnya, stafnya, para dosennya, para mahasiswanya, semuanya diberkati oleh Kristus, dan STTRM makin jaya, dan produk-produk mahasiswa yang dihasilkan, yang diwisudakan di STTRM menjadi garam dan terang dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengajaran yang disampaikan adalah pengajaran tentang Kristus saja yang disampaikan, yang diberitakan, dan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Tuhan Yesus hamba berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan siaran program ini, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berdosa Tuhan ampuni, yang punya kebutuhan dalam finansial untuk kehidupan
Tuhan berkati, Tuhan tolong, berikan jalan keluar. Dan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang dialami oleh umat-Mu, penyakit di mata, di kaki, di tangan, penyakit dalam organ tubuhnya, apapun yang ada dalam tubuh kami, penyakit penyakit lambung, di usus, penyakit di usus, di lambung, penyakit di ginjal, batu ginjal, batu empedu, penyakit di saluran kami, atau batu dalam saluran kami, ataupun di ginjal, ataupun di prostat, di pankreas, penyakit diabetes, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit demam berdarah, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai segala sakit penyakit, dengan otoritas dari Kristus, kami perintahkan Engkau keluar, tinggalkan tubuh kami. Tubuh kami adalah milik Yesus Kristus yang telah dibeli dengan harga yang mahal oleh curahan darah anak domba Allah 2000 tahun yang lalu. Dan kami yang percaya telah disembuhkan, kami yang percaya telah dipulihkan, kami yang percaya telah sehat kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang percaya telah mengalami pemulihan dan sehat kembali. Kami bisa melakukan aktivitas, berdiri dan berjalan, melakukan aktivitas dengan sehat dan kuat. Kami telah disembuhkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, Roh Kudus jamah kami semua. Penyakit hilang, lenyap, pergi, dihancurkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Bapa dalam surga, bagi kami yang mendengarkan siaran program ini, semua kami butuh kasih penyertaan, berkat dan anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, keluarga kita, pekerjaan kita, studi kita, setiap apapun yang kita kerjakan, jika berkenan di hadapan Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.